Saya merasa tidak terima atas hukuman tersebut karena perihal sepele, yaitu saya berteman dengan perempuan hingga sifat saya yang kemayu. Dan saya pun mulai berpikir untuk membalaskan dendam saya melalui konten di TikTok saya sendiri. Tapi tolong jangan hanya salahkan saya, salahkanlah juga para oknum guru di SMA Pontianak yang telah Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting! Well guys, dalam video kali ini kita itu bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari kasusnya Iki yang sebelumnya itu sempat dituding menghina guru dikarenakan video yang sudah dibuat. Dan untuk kali itu udah kita bahas di video ini ya guys. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu gimana kronologi awalnya, bisa nonton video yang itu ya. Dan terbaru untuk Iki itu telah memberikan klarifikasi nih guys. Tapi mohon maaf dulu sebelum kita lanjut ke klarifikasinya, aku izin ya untuk nge-spill produk body care untuk kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian, apalagi buat kalian yang pengen tampil glowing pas lebaran nanti. Produk yang pertama, kalian mungkin bisa coba body serumnya Marina guys, dengan 100 kali vitamin C untuk mencerahkan kulit. Selain itu ini juga punya triple UV protection untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Terus kalian juga bisa cobain sunblocknya mereka. Ini tuh punya SPF 30 PA++++. Dan guys, selain membantu memberikan pelindungan kepada kulit dari sinar UVA dan juga UVB, ini tuh juga dapat mencerahkan karena di sini tuh terdapat kandungan pencerah seperti niacinamide dan juga vitamin E. Kalau untuk wajah, Marina juga punya si produknya guys. Ini tuh adalah face cream. Ini baru aja aku repurchase lagi karena hasilnya emang bagus guys. Bahkan ibuku lebih suka pakai ini ketimbang krim yang aku belikan yang harganya juga lebih mahal daripada ini. Ini tuh harganya benar-benar terjangkau banget. Tapi meskipun demikian, kandungannya mantul guys. Ini tuh yang mengandung niacinamide, fermented PFA, alpha-arbutin, tranexametase dan juga alpha-arbutin. Dan selain itu ini juga memiliki SPF 20 PA+++. Buat kalian yang nanti pengen coba produk-produknya Marina ini, nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di sini aku akan langsung aja bacakan seperti apa klarifikasi dan juga perminta maaf dari Rizky Kabah. Halo, saya Rizky Kabanizar, alumni siswa SMA Pontianak sejak tahun 2022, sejak tahun 2020 sampai 2023, dan SMAS M Pontianak sejak tahun 2018 sampai tahun 2019. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan mengapa saya menjadi konten kreator dengan personal branding anak sekolah yang suka cerita berdasarkan sekolah dan juga guru yang negatif. Isi dari semua ini berkesinambungan dari klarifikasi saya. Mohon dicermati. Info dari yang beredar cukup keliru. SMAS M Pontianak adalah sekolah lama saya yang terpaksa saya mengambil keputusan untuk putus sekolah karena faktor bullying terhadap diri saya yang terjadi di sekolah itu. Faktor saya putus sekolah dikarenakan lingkungan sekolah saya dulu sangat over religius hingga buta akan kemoralan manusiawi. Pada tahun 2018 saya hadir sebagai siswa yang terlihat kemayu, namun kemayunya hanya saat saya sedang berteman dengan para perempuan. Singkat cerita, ada beberapa oknum guru di sana. Mereka mendiskriminasi saya dengan lisan dan juga kekerasan fisik karena merasa benci dengan diri saya yang mereka anggap saya adalah manusia laknat yang pantas dibinasakan agar tidak ada laki-laki dengan sifat alamiahnya yang terlahir kemayu. Dengan sadar saya tahu betul kodrat saya adalah laki-laki, tapi kemayu saya hanya dari cara berbicara ke orang-orang yang dekat sama saya. Selama saya bersekolah, saya tidak meniru berpakaian perempuan, berpenampilan perempuan, dan berdandan seperti perempuan. Saya tetap berseragam layaknya anak laki-laki. Tetapi para oknum itu tetap tidak sudi atas kehadiran saya di sekolah itu, hingga puncaknya saya dibawa ke ruangan BK dan dicambuk menggunakan rotan seperti hukuman yang ada di Aceh yang sesuai dengan syariat Islam, kata para oknum. Disclaimer, saya berani bersumpah ini bukanlah karangan. Saya berusaha untuk memendam rasa sakit ini bertahun-tahun agar nama sekolah tersebut tidak tercemar. Karena dulu saya merasa bahwa saat itu hukuman cambuk terhadap saya sangatlah pantas. Dikarenakan para oknum bilang hukuman tersebut sesuai dengan syariat Islam untuk membuat saya jera di usia saya masih 15 tahun. Hingga di saat saya sudah dewasa, saya merasa tidak terima atas hukuman tersebut karena perihal sepele, yaitu saya berteman dengan perempuan hingga sifat saya yang kemayu. Hingga akhirnya sekarang saya terpaksa untuk membuka fakta semuanya karena kesalahan info yang telah beredar luas. Dikarenakan dahulu saya merasa tak kuat setiap bulan dicambuk dan dihina-hina karena melawan kodrat, akhirnya dengan penuh mohon di tahun 2019, saya meminta kepada bunda saya untuk keluar dari sekolahan itu setelah mengalami kekerasan fisik dan juga lisan dari beberapa oknum guru-guru di sekolah itu. Hingga akhirnya bunda saya mengetahui segalanya setelah saya bercerita kepadanya. Dan sebagai mestinya orang tua yang sayang kepada anaknya, bunda saya tidak tega menerima anaknya tersiksa di lingkungan buruk yang telah merusak mental anaknya, yaitu saya. Alhasil,
Alhasil, bunda saya mengambil tindakan untuk mengizinkan saya keluar dari SMASM Pontianak. Kenapa tidak dibawa ke jalur hukum? Di saat itu ekonomi keluarga saya memburuk. Jadi dengan logika dan kesadaran yang kami miliki, kami tidak mampu untuk melawan instansi yang cukup besar di Pontianak. 1 tahun saya menganggur hingga di tahun 2020, tepat di saat COVID melanda, saya kembali menjalani takdir saya sebagai pelajar di usia pada umumnya. Saya resmi menjadi siswa di SMAN. SMAN berapa nih? Intinya adalah SMA di Pontianak. Dan 1 tahun pertama saya sekolah, saya belajar melalui daring online. Alhamdulillah saya tidak mendapatkan perlakuan bullying dari pihak guru maupun murid hingga saya naik kelas 3 SMA. Singkat cerita, saya cukup dikenal di lingkungan sekolah negeri saya ini. Namun ada beberapa oknum guru di sana yang membenci sikap kemayu saya. Sejujurnya di sekolah negeri ini saya merasa saya dibebaskan untuk berekspresi ya. Sedangkan di sekolah swasta tidak diizinkan sebebas di negeri. Hingga di tahun 2022 saya naik kelas 3 SMA dan para guru-guru di setiap mapel pun berganti dengan guru baru yang hanya khusus mendidik siswa atau siswi kelas 3 SMA. Alias tidak dididik oleh guru yang sama di saat kelas 2 SMA. Di titik inilah saya mulai merasa sedikit demi sedikit mendapatkan perlakuan bullying dari beberapa oknum guru wanita yang sudah lanjut usia. Terkadang para oknum dengan sadar terang-terangan memperlakukan saya seperti siswa yang hina dikarenakan terlihat kemayu dan menjijikan di mata para oknum. Dimulai dari lisan yang sering mereka ucapkan terhadap saya, yaitu, "Rizky, kamu gak mau ganti kelamin aja, saya biayain kok. Tapi lewat jalur TKI ke Thailand ya, biar sekalian kerja di sana jadi lon." Begitulah bagaimana ucapnya dengan akhiran tertawa. Lalu kekerasan fisik yang pernah saya dapati dari salah satu oknum, yakni dipukul menggunakan ujung sudut balok penghapus papan tulis di kepala saya saat sedang tertidur di kelas. Si oknum melakukan itu dengan emosi yang meluap hingga membentak meja saya. "Woi ban, habis jual diri kah semalam sampai tidur di kelas? Hah?" Saya yang masih kesakitan cuman bisa diam. Terkadang satu oknum ini juga melakukan kekerasan fisik terhadap murid lain. Hingga yang saya kecewakan mengapa kepala saya harus dipukul menggunakan ujung sudut balok penghapus papan tulis hanya untuk membangunkan saya dari tidur. Tidak bisakah dengan cara yang lebih manusiawi? Lalu bullying di dalam kantor guru. Kali ini oknum berbeda dari yang baru saja saya ceritakan. Beliau ini sudah puluhan tahun mengajar di SMAN Pontianak dan membuat dirinya merasa yang paling berkuasa. Di saat itu, saya sedang mengumpulkan tugas prakarya saya yang dibuat secara kelompok, yaitu tugas membuat bantal dari kain bekas. Saya masuklah ke kantor guru dan memberikan tugas kelompok tim saya secara langsung ke hadapan guru saya. Di situ saya kaget, tiba-tiba mulut oknum tersebut mulai menghina saya dengan ucapan, "Apa-apaan ini Rizky, bantal anjkah? Kotor banget ini kainnya, duh bau banget lagi, pakai kain apa kamu hah?" Saya pun heran kenapa langsung dibentak seperti itu. Ya saya jawab baik-baik, "Ya kan syaratnya pakai kain bekas bu." Lalu oknum tersebut lantas ngatain saya beg. "Kain bekas yang gak sejorok ini juga Rizky, ini sih dari kain lap lantai. Duh bego sekali kamu sebagai ketua kelompok. Harusnya pakai kain yang bagus dong, tidak seperti bantal anjing yang kamu buat ini." Si oknum pun melempar bantal buatan tim saya itu ke muka saya. Dan saat itu juga beliau menghina-hina jerawat saya dan berkata, "Jerawat kamu kayak kena azab ya Ki. Noh nana jerawat kamu udah kayak tai begitu. Ih amit-amit cabang bayi." Begitulah ucapnya sambil menghindari saya dengan suara mual yang terkesan ingin muntah. Jadi singkatnya saya merasa mulai mendapatkan bullying lagi secara fisik dan juga lisan. Namun di saat itu saya berusaha sabar dan bertahan demi kelulusan yang tersisa beberapa bulan lagi. Selama itu saya memilih untuk memendam rasa sakit saya hingga menjadi dendam. Perjalanan baru saya pun dimulai dengan berkonten di awal tahun 2023. Di awal-awal saya berkonten, cacian dan hinaan dari para oknum pun semakin menjadi-jadi. Sampai memaksa saya untuk menghapus akun dikarenakan saya berkonten di lingkungan sekolah. Di saat itu, dendam saya pun semakin besar. Dan saya pun mulai berpikir untuk membalaskan dendam saya melalui konten di TikTok saya sendiri. Dan sedikit demi sedikit saya merosting guru-guru saya lewat konten tanpa menyebutkan nama guru, nama sekolah, dan menunjukkan foto oknum-oknum yang saya roasting di video saya. Jadi intinya itu kayak cuma storytelling, cuma kayak cerita doang gitu loh, tanpa menyebutkan ataupun menampilkan apapun, pure storytelling doang. Hingga tanpa disangka-sangka semua video saya viral hingga membuat saya menemukan personal branding saya yang kini sudah membawa diri saya hingga di titik ini dengan followers 2,5 juta. Jadi begitulah faktor utama yang membuat saya berkonten negatif tentang guru dan juga sekolah. Mohon dimaafkan atas tindakan saya ini. Saya tahu membalas dendam itu salah, namun tetapi memendam dendam itu rasanya luar biasa sakit hingga merusak mental dan jati diri saya. Pesan saya di sini adalah mohon tolong guru-guru di luar sana jagalah lisan dan juga perilaku Anda terhadap murid, karena Anda tidak akan tahu sedalam apa dendam yang ditancapkan di hatinya di saat Anda para guru melukai hati murid yang Anda lukai.
Perihal konten saya yang mengatakan bahwa semua guru korupsi, di situ saya terlalu dendam terhadap profesi guru sehingga tanpa sadar saya menyamaratakan semua guru itu jahat dan tidak pantas untuk dihormati. Mohon dimaafkan atas dendam yang saya tanam ini hingga melukai hati para guru-guru di luar sana yang tidak bersalah. Saya hanyalah manusia lemah yang masa kecilnya dipenuhi kekerasan bullying dari guru. Saya sadar saya kemayu, tapi pantaskah sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan melakukan bullying hingga kekerasan fisik dan juga lisan sampai membuat orang lain dendam dan juga trauma? Jika Anda memiliki hati dan juga moral manusiawi, maka Anda akan mengerti dari klarifikasi saya ini. Untuk teman-teman yang masih sekolah dan juga kali ini diperlakukan jahat oleh guru maupun murid, tolong jangan tinggal diam, lawanlah sebisamu hingga kamu merasa lega. Ingat sayang, kamu itu manusia bukanlah binatang. Semangat ya sayang-sayangku yang sedang mengalami pemulihan. Aku paham rasa sakitnya sangat luar biasa. Tolong jangan diam saja ya sayang. Lawan mereka, kamu berhak hidup tenang sebagai manusia yang memiliki hak atas hidupmu. Bukan orang lain yang berhak menginjak-injak dirimu seenaknya. Saya Rizky Kabanizar meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi pemulihan dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah membaca penuh klarifikasi ini. Sekian dan terima kasih. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Rizky. Tapi kita nanti dulu ya komennya, kita lihat dulu video dari Rizky karena dia juga ngebuat video klarifikasi di sini. Oke, kita tonton dulu ya videonya dan nanti kita bakalan komen setelah kita nonton video tersebut. Saya meminta maaf karena telah menyamaratakan semua profesi guru itu jahat dan korupsi. Tapi tolong jangan hanya salahkan saya, salahkanlah juga para oknum guru di SMA Pontianak yang telah saya hingga memiliki dendam terhadap profesi guru. Berikut ini adalah bukti-bukti kekerasan fisik yang saya dapati dari perilaku pembulian di sekolah itu. Jika kalian masih tidak percaya kalau saya adalah korban bullying, coba kalian lihat. Sampai sekarang apakah SMA Pontianak telah melakukan klarifikasi terhadap guru-gurunya yang suka membuli? Tidak ada kan? Malah mereka meng-private akun TikToknya dan membatasi semua komentar di akun Instagramnya. Sedangkan saya, korban bullyingnya saja, tidak satu pun menutup komentar. Bahkan saya tidak takut untuk melakukan klarifikasi. Saya berani bersumpah bahwa saya tidak pernah berbohong, apalagi mengarang. Termasuk semua isi cerita-cerita saya, tidak ada satupun yang pernah berbohong. Karena saya memang betul adalah anggota OSIS, malah saya adalah wakil ketua OSIS di SMA Muja Pontianak di tahun 2018 hingga 2019. Dan bisa saya pastikan kok bahwa semua cerita saya itu adalah 100% fakta dan nyata dari dua sekolah yang telah membuat saya trauma. Buktinya setiap saya live ataupun saya ngonten, saya tidak pernah terbata-bata. Karena setiap kejadian itu saya ingat 100% di otak saya secara detail. Jadi tidak ada satupun cerita yang saya ceritakan di konten saya ini adalah bohong ataupun karangan. Kini saya mau yang klarifikasi adalah guru-guru yang telah membuli saya. Kita lihat nanti siapa yang akan klarifikasi. Jika mereka tidak ada klarifikasi, itu artinya mereka bersembunyi di balik fakta yang telah saya berikan. Tapi Ki, lu kan sadar nih lu dibully. Kok malah lu yang jadi pembuli dengan membalas dendam? Berarti anak lah ya yang udah jadi pelaku pembuli. Bisa seenaknya ngebully orang, ngebuat anak orang trauma. Ya, terus yang korbannya ini cuma bisa menangis dan berdiam diri gitu. Oh my god, berarti aku selama ini salah ya. Astagfirullahaladzim, maafkanlah diriku. Pantesan lah ya banyak korban bullying yang gegara trauma dan kena mental. Astagfirullahaladzim. Itu gegara apa coba? Gegara kalau korban membalas dendam kena hukum, sedangkan pelaku tidak kena hukum malah dibela, ya kan? Fakta nggak tuh? Oh my god. Jadi saya mohon tolong jangan salahkan saya sepenuhnya. Salahkan juga dong itu para oknum guru-guru di SMA Semil dan SMA Muja yang telah menanamkan dendam di diri saya terhadap profesi guru. Dikarenakan saya dibully habis-habisan oleh para oknum di sekolah tersebut, ya kan? So, tolong saya mohon bantuannya untuk minta maaf kepada saya dan minta maaf kepada semua guru-guru di Indonesia Raya ini karena Anda tidak amanah menjadi guru, ya kan? Oh my god. Dan sekarang bisa kalian lihat kan siapa yang dirugikan di saat murid-murid memiliki pandangan buruk terhadap profesi guru. Bahkan sampai ada yang dendam termasuk saya. Itu dikarenakan sesama profesi guru menghina dan membuli murid-muridnya sendiri. So, tolong kerjasamanya untuk meminta klarifikasi terhadap para oknum-oknum di dua sekolah tersebut agar tidak ada lagi guru-guru yang suka membuli terhadap muridnya sendiri. Oke,
Gak cuma saya doang loh yang dibully. Banyak. Bahkan sampai ada yang tuh. Oh my god. Gak tega, hah? Gak kasihan? Jujur sih saya yang korban bullying aja sampai nangis, tahu nggak? Kasihan. Dikira enak kalau dibully. Gak enak, bikin sakit mental, tahu nggak? Bahkan nih traumanya sampai seumur hidup asal tahu. Jadi ya, kita lihat aja nanti siapa para oknum guru-guru yang klarifikasi, oke? Kalau mereka nggak ada klarifikasi, itu artinya mereka takut dan mereka bersembunyi di balik fakta, ya kan? Dan mereka udah pasti dilindungi oleh para guru-guru yang gila kuasa dan gila hormat. Oh my god! So, saya mohon untuk para manusia tolong simpatinya kepada para korban bullying, oke? Lindungilah para korban bullying, oke? So, just that's it. Bye-bye, I love you. Stop bullying, paham? Alright, jadi kita udah baca plus dengerin gimana klarifikasinya Rizky. Ada beberapa hal yang dapat aku simpulkan di sini adalah yang pertama, di sini tuh dia itu memiliki rasa dendam, guys. Hal itu dikarenakan bagaimana perlakuan yang tidak baik yang diterima dari oknum-oknum guru semasa dia bersekolah dulu. Aku juga dapat menyimpulkan bahwa perilakunya, apalagi sampai membuat konten di mana dia mengatakan bahwa semua guru korupsi, itu dikarenakan bagaimana ulah dari oknum-oknum yang lantas membuat dirinya merasa dendam. Dan dia juga mengakui kesalahannya atas video yang dibuat kemarin, di mana dia menuduhkan bahwa semua guru itu korupsi dan apakah mereka pasti pantas dihormati. Begitulah bagaimana poin-poin yang dapat aku ambil dari klarifikasi yang dibuat oleh Iki. Menurut aku ya guys, pertama-tama di sini aku sangat prihatin banget dengan apa yang terjadi sama Iki ya. Tentu itu juga pasti meninggalkan luka, rasa sakit yang begitu mendalam gitu ya kan, sampai dia juga bahkan dendam loh. Dan aku benar-benar sangat prihatin banget atas apa yang terjadi sama kamu. Tapi video yang kemarin ya, video yang kamu buat kemarin yang menuduh bahwa semua guru itu korupsi, itu nggak bisa dibenarkan sama sekali, apapun alasannya. Terlepas dari apakah kamu dendam dikarenakan bagaimana perilaku yang kamu terima dari oknum-oknum guru di masa lampau, itu nggak bisa jadi pembenaran atas apa yang kamu lakukan sekarang. Karena itu benar-benar salah banget. Ketika kita membuat sebuah tuduhan ya, apalagi ini juga menuduhkan secara publik gitu ya, ditonton oleh jutaan mata, kita itu nggak bisa sembarangan asal ngomong guys. Kita itu perlu data. Ketika kita nuduh bahwa oh semuanya seperti ini, tunjukin datanya. Apakah semuanya memang seperti itu? Dan guys, gimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Kalimantan Barat telah melaporkan Rizky Kabah ke Polda. Laporan ini disampaikan oleh Wakil Ketua PGRI Kalbar, yakni Mas Surah, bersama dengan beberapa anggota PGRI ke Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 yang lalu. Dikutip dari Kumparan, Mas Surah mengatakan bahwa alasan mereka melaporkan siswa tersebut adalah berkaitan dengan marwah guru seluruh Indonesia. Harapan mereka adalah Polda Kalbar itu dapat menindaklanjuti laporan mereka terhadap siswa tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataannya di sosial media. Di sisi lain, beliau menilai kasus ini mungkin terjadi dikarenakan pelaku memiliki latar belakang kehidupan dan perlakuan yang tidak menyenangkan di lingkungannya. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusril Kempame dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. By the way teman-teman, di akhir video ini aku mau spill produk hair care yang aku pakai. Ada shampoo, conditioner, dan juga tonik. Kita mulai dulu dari shampoo ya. Shampoo sendiri aku pakai shampoo Jasari Ayu. Ini tuh yang Freezy Hair Natural Shampoo. Shampoo ini cocok banget buat kalian yang rambutnya itu kering, susah diatur, lepek, ngembang, atau mungkin rambutnya kusut. Ini cocok banget. Karena aku udah coba setelah aku pakai ini ya guys. Rambut aku yang biasanya kalau habis disisir itu biasanya ngembang banget. Setelah pakai ini nggak ngembang-ngembang banget. Terus nggak mudah kusut juga. Dan yang hebat adalah ini tuh punya formula 83% natural origin. Wow, amazing. Terus untuk conditioner aku pakai conditionernya Herbal Essence Argan Oil of Morocco dengan 90% natural origin. Debak gak tuh? Ini tuh bisa membuat rambut jadi lembut dan juga glowing guys. Kalau tonik aku pakai toniknya Putri. Ini tuh adalah yang paling ginseng ya, supaya rambut itu kuat, nggak mudah rontok. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen fokus untuk membuat rambut kalian jadi kuat ya, nggak mudah rontok maksudnya, kalian beli aja guys pakai perawatan Putri. Harganya juga terjangkau banget, 60 ribuan aja. Kalian tuh udah dapat shampoo, terus conditioner, dan juga tonik. Tapi tolong di note kalau kalian beli yang paketan akan ada perbedaan di ukuran tonik sama conditioner. Kalau di paketan, conditionernya itu lebih kecil, ukurannya segini. Tapi ukuran toniknya lebih besar, toniknya segini guys. Begitu. Yang mau coba nanti bisa langsung cek tag produk. Thank you so much and bye bye everyone.